Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya mau doa dengan NIM 1412-4030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ETS Ekonomi Teknik yang diampu oleh Ibu Siti Muhimmatul Khoiroh STMT, yaitu tentang analisis investasi mesin baru versus perbaikan mesin lama pada perusahaan frozen food Freshbite. Tujuan dari analisis ini sendiri adalah untuk menentukan pilihan investasi yang paling layak secara finansial dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode NPV, payback period, dan analisis sensitivitas terhadap perubahan suku. Dalam studi kasus ini, perusahaan Freshbite menghadapi dua alternatif. Alternatif A adalah membeli mesin baru senilai 200 juta rupiah, sementara untuk alternatif B adalah memperbaiki mesin lama dengan biaya 50 juta rupiah. Keduanya memiliki umur proyek selama 5 tahun. Alternatif A menghasilkan arus kas 60 juta setiap tahun, dan alternatif B menghasilkan arus kas 30 juta setiap tahun. Tingkat suku bunga dasar yang digunakan dalam analisis ini adalah 10%. Untuk tabel keterangan sendiri, yaitu alternatif A, membeli mesin baru, investasi awal 200 juta, cash flow per tahun dari tahun ke-1 sampai ke-5 60 juta, nilai sisa 20 juta, suku bunga 10%, umur proyek 5 tahun. Untuk alternatif B, yaitu memperbaiki mesin lama, investasi awal 50 juta, cash flow per tahun dari tahun ke-1 sampai ke-5 yaitu 30 juta, kemudian nilai sisa tahun ke-5 yaitu ada di 5 juta. Untuk suku bunga 10% dan umur proyeknya sama yaitu 5 tahun. Di sini sebelum perhitungan mengenai NPV, payback period, dan analisis sensitivitas, saya akan memperlihatkan tabel arus kas. Untuk alternatif A, investasi awal tahun 0 minus 200 juta, kemudian cash flow tahun ke-1 sampai ke-5 sama, yaitu 60 juta, kemudian untuk nilai sisa 20 juta. Untuk alternatif B, investasi tahun pertama atau 0, yaitu minus 50 juta, cash flow tahun ke-1 sampai ke-5, yaitu 30 juta, kemudian nilai sisa ada di 5 juta. Nah, untuk menghitung net present value atau NPV, rumus yang saya gunakan di sini adalah rumus NPV bunga didiskonto dengan cash flow tiap tahun. Jadi di sini langsung saja ditambah dengan investasinya yaitu 200 juta. Kemudian mendapatkan hasil kurang lebih di 27 juta. Untuk NPV alternatif A, suku bunga 10%. Untuk investasi alternatif B, yaitu dengan suku bunga 10%, kemudian didiskonto dengan cash flow 30 juta dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, kemudian ditambah dengan investasi awal yaitu 50 juta, dan mendapatkan hasil kurang lebih di 63 juta. Keduanya bernilai positif, artinya sama-sama layak, tetapi alternatif B memiliki NPV yang lebih tinggi, sehingga secara ekonomi lebih menguntungkan. Untuk selanjutnya yaitu payback period dengan suku bunga yang sama, yaitu di 10%. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melihat kapan investasi awal tertutup. Di sini bisa kita lihat untuk investasi di 200 juta, setelah tahun ketiga, saldo kumulatif masih negatif 20. Kemudian pada tahun keempat menjadi positif 40 juta. Jadi investasi awal tertutup di tahun ketiga dan keempat. Tepatnya sekitar di 3,3 tahun. Untuk rumusnya sendiri, karena di tahun ketiga mulai penutupan investasi awal, kemudian ditambah dengan absolut dari data D8, yaitu waktu masih minus, kemudian dibagi dengan cash flow.
dan mendapatkan hasil di 3,3 tahun. Kemudian dengan cara yang sama memperoleh hasil 1,6666 sekian sampai 7 tahun untuk payback period alternatif B. Dari sini terlihat bahwa alternatif B lebih cepat mengembalikan modal, jadi resikonya juga lebih kecil. Kemudian lanjut lagi untuk analisis sensitivitas. Untuk tabel analisis sensitivitasnya sendiri, dengan suku bunga 8% dengan cara penghitungan yang sama seperti NPV tingkat bunga 10% yang tadi, kita mendapatkan kurang lebih di angka 39 di angka kurang lebih 39 juta untuk alternatif A dan untuk alternatif B yaitu di 69 juta. Kemudian untuk tingkat suku bunga 10% sama seperti yang tadi yaitu kurang lebih di 27 juta untuk alternatif A. Kemudian untuk alternatif B ada di 63 juta. Untuk yang terakhir yaitu saat kenaikan di 12%. Suku bunganya untuk alternatif A menjadi 16, kurang lebih 16 juta, untuk alternatif B menjadi kurang lebih 58 juta. Untuk analisis sensitivitas sendiri, untuk perbandingan dari tingkat suku bunga, kalau dinaikkan bagaimana, kalau diturunkan bagaimana tingkat suku bunganya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari tabel ini yaitu kedua alternatif masih positif NPV di ketiga tingkat suku bunga. Secara finansial keduanya layak. Tapi alternatif B terlihat lebih baik daripada alternatif A di semua tingkat suku bunga. Jadi NPV B lebih besar daripada NPV A. Sehingga sensitivitas terhadap suku bunga alternatif A jauh lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga daripada B. NPVA turun sekitar 58,8% saat diskontor naik dari 8% ke 12%. Kemudian NPVB turun sekitar 16,7% untuk rentang yang sama. Artinya, bila suku bunga atau resiko naik, A kehilangan nilai jauh lebih cepat. Sedangkan B lebih tahan banting atau lebih stabil angkanya. Nah, kesimpulan yang didapat dari data-data berikut, data dari dari arus kas, dari NPV, payback period, dan analisis sensitivitas menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan ini, NPV alternatif A dengan kurang lebih sekitar 27 juta, NPV alternatif B dengan kurang lebih 63 juta, kemudian payback period A 3,33 tahun, payback period B 1,67 tahun, dan pada analisis sensitivitas saat suku bunga 8%, 10%, hingga 12% menyimpulkan bahwa alternatif B lebih layak dipilih karena memiliki NPV lebih tinggi, kemudian pengembalian modal lebih cepat, dan lebih stabil terhadap perubahan bunga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga analisis ini bisa memberikan gambaran bagaimana metode ekonomi teknik membantu perusahaan mengambil keputusan investasi yang rasional dan menguntungkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.